Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, senantiasa memberikan kepada kita kudrahnya, senantiasa memberikan kepada kita anugerahnya. Tak pernah sedetik pun tanpa merasakan nikmatnya, sehingga kita selalu dan senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berikan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya tak pernah sedetik pun melupakan umatnya, kita saat ini. Bahkan pada masa Rasulullah masih hidup, beliau selalu menangis, mengkhawatirkan kondisi umatnya, terutama umatnya di akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor, Pak Dr. Basri MA, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan, seluruh dosen dan mahasiswa yang senantiasa, yang istiqamah selalu menghidupkan Masjid Jami' Zawiyah kita cintai ini, sebagaimana hari ini kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengingat kembali tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini pada posisi derajatnya itu diperselisihkan oleh para ulama hadis. Namun dalam kitab Nasahul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan hadis yang kuat, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terlepas dari perdebatan itu, hadis ini mengandung banyak hikmah bagi kita yang dapat kita ambil. Bunyi hadis tersebut yaitu, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq. wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. wa yuhibbuna al-ma'siyah wa yansawna at-taubah. فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء والوباء وموت الفجأة وجور الإكرام. Ada 5 perkara, kata baginda Rasulullah SAW, pada akhir zaman nanti akan datang 5 hal terhadap umat. Yang pertama, umatku nanti sangat mencintai dunia, tapi mereka melupakan akhirat. Padahal dunia dalam nasihat yang lain itu disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah kebun, kantor
bukan tempat tinggal kita. Tak ada orang yang mau tinggal di kebun. Selama-lamanya kita tinggal di kantor, bukan tempat kita. Tempat kita itu di rumah. Nah, padahal posisi ini rumah kita adalah akhirat. Dalam sebuah hadis lain disebutkan, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatu lil kafir. Ini hadis ini sering diplesetkan oleh orang-orang non-muslim. Dia mengatakan itu bukti sebuah hadis bahwasanya dunia ini adalah milik kami, bukan milik kalian. Karena ini adalah sijnon, penjara buat kalian, dan surga buat kami. Maka pernah pada suatu hari seorang Yahudi bertanya kepada cucu Rasulullah SAW, "Ya Hasan, sadaqa ma qala Muhammad, inna dunya sijnun lil mu'min wa jannatu lil kafir?" Apakah betul Nabi Muhammad itu yang dia katakan bahwa dunia ini adalah penjara buat kalian dan surga buat kami? Kenapa dipertanyakan oleh Yahudi tersebut? Karena cucu Rasulullah SAW itu adalah seorang kaya yang raya, bangsawan, punya rumah besar, kudanya mewah. Sedangkan si Yahudi pakaiannya compang-camping, makan tak menentu. Apa jawab cucu Rasulullah SAW? Sadaqat jaddati Muhammad SAW. Sekalipun dunia ini, senikmat-nikmatku hidup di dunia ini adalah penjara dibandingkan kehidupanku nanti di akhirat. Dan sesusah-susahmu hidup di muka bumi ini adalah surga jika dibandingkan kehidupanmu nanti di akhirat. Artinya apa? Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini bukanlah akhir, bukanlah tujuan hidup utama kita. Maka tak layak yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Tidak layak kita lakukan itu. Yang kedua, yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Di mana-mana kita melihat saat ini demi harta, semua demi harta. Pendidikan demi harta, politik demi harta, menjabat demi harta, semua demi harta. Namun kita melupakan hisab. Dalam ini ada sebuah kisah umat Musa alaihissalam. Beliau adalah seorang pencari kayu bakar di hutan. Beliau adalah orang alim, meninggal pada suatu hari ketika Nabi Musa berjalan-jalan, menemukan kuburannya, dan ia disiksa dengan azab yang sangat pedih di dalam kubur. Nabi Musa karena tahu ini adalah orang yang saleh, menjadi bertanya-tanya dalam hatinya, "Ya Allah, bagaimana mungkin dia ini diazab sedangkan dia adalah orang yang saleh?" Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali. Allah kabulkan, hidup terbuka kuburan. Langsung ditanya, "Wahai umatku, apakah kamu tidak sholat? Pernah sekali meninggalkan sholat?" "Saya tak pernah meninggalkan sholat sekalipun." "Apakah kamu meninggalkan puasa atau pernah meninggalkan puasa?" "Saya tak pernah meninggalkan puasa sekalipun." "Apa yang membuatmu diazab begitu sangat pedih di dalam kubur?" Beliau menjawab, "Ketika semasa hidupku yang lalu, aku adalah pencari kayu bakar di hutan. Setelah ku dapat, ku jual kepada orang.
Setelah aku dapat, bawa pulang cuma orang. Pada suatu hari ada orang yang duluan bayar pada saya. Setelah saya cari dapat bawa pulang, di tengah jalan saya merasa kelaparan. Saya ambil bontot. Ingat, dia ambil bontot. Dia ambil bingkisan, tidak ambil buah orang, buah-buahan orang di taman orang. Dia tidak mengambil makanan orang lain. Dia ambil makanannya sendiri. Ku ambil motor, setelah ku makan, sangkut sebagian kecil makanan itu di sela-sela gigiku. Ku congkel-congkel pakai jari-jari tidak keluar. Ku ambillah kayu sedikit tadi, ku congkel dan ku buang. Dan aku tak mengira Allah mengazabku di kuburan selama 60 tahun karena secongkel kayu kecil itu. Bayangkan buah mangga tetangga yang kita ambil. Bayangkan congkel gigi yang kita penilik orang lain tanpa izin. Bayangkan kertas yang kita ambil, kita pakai atas nama pribadi. Bayangkan uang-uang yang itu milik umat tetapi kita ambil. Berapa tahun akan dihisab? Yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Kita senantiasa melupakan hisab. Bahkan hal itu mungkin bagi umat Nabi Musa wajar. Keheran-heranan, kenapa aku harus dia menerima azab 60 tahun hanya karena secuil ini? Aku tak menginginkan. Tapi bagi kita tak layak lagi mempertanyakan itu di dalam alam kubur. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah. Ada sudah di dalam Al-Kubur, dan ada sudah ada dalam Al-Quran. Dan itu adalah kitab panduan kita. Dan jangan pertanyakan lagi jika kita nanti di dalam kubur diazab dengan perbuatan secuil apapun, maka kita tidak layak lagi. Maka kita tidak layak. Yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Yang ketiga, yuhibbunal makhluq wa yansawna al-khaliq. Kita begitu mencintai orang-orang yang terdekat dengan kita. Anak melebihi segalanya, keluarga melebihi segalanya, sahabat melebihi segalanya. Kita rela meninggalkan sholat demi orang. Kita rela tidak membayar zakat demi menyenangkan orang. Lupa kita kepada Allah. Kita lebih cinta kepada makhluk. Padahal rezeki yang diberikan melalui dia adalah milik Allah. Keamanan yang diberikan oleh dia kepada kita adalah milik Allah. Kenapa kita tidak mencari sumber pemiliknya itu? Kalaulah kita sudah dekat dengan pemilik rezeki, apakah kita akan kehilangan rezeki? Toh orang lain itu adalah hanya perantara. Maka kita tidak layak. Yang saunal makhluk, yang saunal khaliq, karena kita yuhibbunal makhluk. Yang keempat adalah yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Kita sangat mencintai kemewahan, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, perhiasan yang banyak, semua tentang keindahan, kemewahan. Padahal sebesar apapun menjulang rumah kita adalah kubur, menjadi rumah terakhir kita. Itulah yang kita lakukan saat ini. Yang terakhir adalah yuhibbunal ma'siyah wa yansawna taubah. Kita sangat gemar dengan perbuatan maksiat. Di mana-mana ada maksiat. Aceh telah menerapkan syariat Islam. Di mana yang tak ada maksiat? Di Langsa, di mana tak ada maksiat?
di Merandes, gimana yang tidak ada maksiat? Hampir seluruh penjuru syariat Islam di Aceh, konon syariat Islam aja maksiat di mana-mana. Cinta terhadap maksiat. Tapi kita jarang bertaubat. Sangat jarang bertaubat. Kalaupun ada, mungkin maksiat lagi. Tapi itu sudah mumpul jika kita ada taubat. Toh kalau mati, semoga saja Allah mengampuni. Kalaupun kita masih mungkin nanti bermaksiat lagi setelah kita taubat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kekuatan istiqamah dalam taubat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah. Kita minta tolong sama Allah agar taubat kita itu bisa istiqamah. Namun jika ada saat ini orang bermaksiat, ketika ditanya taubat, jawabannya belum waktunya. Kapan waktunya? Setelah di alam kubur. Apakah usia manusia itu tergantung pada usia tertentu? Apakah usia remaja tidak akan meninggal? Dan usia 70 tahun pasti meninggal? Siapa yang bisa pastikan? Maka itu tidak wajar. Dan itulah yang terjadi. Fa in kana al-amru kadzalik, jika itu terjadi, 5 hal itu terjadi, ibtalahumullahu bil ghala. Allah akan mencoba mereka nanti dengan kemahalan segala komoditi. Harga-harga komoditi mahal, padahal itu adalah kebutuhan primer. Minyak mungkin memang kita tidak minum, BBM tidak minum, tapi itu kebutuhan primer. Belum lagi hal-hal yang lain, semuanya naik. Dan kenaikan harga komoditi itu seperti naik haji, tak pernah turun lagi. Kenapa itu terjadi? Karena kita sangat mencintai 5 hal tadi dan melupakan 5 hal tadi. Selain ghala, al-waba, wabah, penyakit. Kita baru saja, sekarang mungkin kita berperasaan baru saja melewati COVID-19. Walaupun pada statusnya saat ini masih. Tapi apakah itu akan berakhir? Apakah itu tidak akan muncul lagi? Jika kita merujuk kepada hadis ini, kalaulah kita masih melupakan 5 hal itu dan mencintai 5 hal itu, maka kita tunggu lagi. Kemudian apa efeknya lagi terhadap mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal tersebut? Adalah mautil mufajja'ah, mati secara tiba-tiba, wafat secara tiba-tiba. Kemarin dia masih bersamaku, kemarin dia masih duduk dengan aku, kemarin dia masih bercerita, kami bersharing, bercerita pengalaman. Sekarang dia sudah ada kubur. Itu yang terjadi saat ini. Usia tidak menjadi tolak ukur, mautil mufajja'ah. Dan itu bisa saja di antara kita di sini yang seluruh jemaah masjid ini, kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang duluan meninggal. Dan itu pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita manusia. Dan yang terakhir adalah jawril hukam, pemimpin yang zalim. Sekarang kita nyaris tak tahu lagi bagaimana sih pemimpin yang adil itu. Kenapa? Karena seberapa ada yang kita anggap pemimpin, semua zalim. Kenapa kita tahu zalim? Karena tolak ukur zalim itu adalah jika dia tidak adil. Orang adil itu bagaimana? Orang adil itu melaksanakan kewajibannya
Jika pemimpin zalim artinya adalah pemimpin yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hampir tak pernah kita lihat sekarang. Kita tak tahu bagaimana itu pemimpin yang adil. Nah, kalau kita masih menginginkan adanya pemimpin yang adil, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus kita balik hadis 5 tadi. Kita harus lupakan dunia, harus sering ingat akhirat. Kita harus selalu mengingat hisab dan tidak terlalu cinta dengan harta. Dan kita tidak terlalu mencintai makhluk, tapi kita selalu diingat dengan Allah. Dan kita harus ingat kuburan daripada kemewahan. Dan kita harus sering bertaubat terhadap segala maksiat. Semoga dengan 5 hal itu memberi kita sebuah perubahan hidup. Walaupunlah hadis ini posisinya, derajatnya diperselisihkan oleh para muhaddisin, tetapi hikmah dalam hadis tersebut banyak yang bisa kita ambil. Mungkin hanya inilah nasihat dari khatib pada Jumat yang mulia ini. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan 2 rukun al-khutbah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.